Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Devi Nopitasari. Kali ini akan membahas apa aja sih software di dalam Photoshop. Yang pertama, ada interface, atau yang dapat disebut sebagai tampilan utama sebuah software atau aplikasi, seperti Photoshop yang ada di layar ini. Pengaturan default atau tampilan utama ini dapat disebut juga dengan essentials. Nah, di dalam interface ini, ada beberapa komponen dan hal pendukung untuk mengedit sebuah gambar. Yang pertama ada Tools panel yang berada di kiri default layar. Tools panel ini berisikan alat-alat yang dapat digunakan dalam Photoshop. Di setiap ikonnya memiliki kegunaannya masing-masing, seperti menyeleksi, memilih, memindahkan, menghapus, memberi warna dan teks, serta masih banyak kegunaan lainnya. Yang kedua ada Option Bar. Option bar ini merupakan menu yang akan menyesuaikan ketika kita memilih dan menggunakan sebuah tools. Dalam option bar ini terdapat banyak opsi mengenai tool yang kita gunakan, seperti mengatur besar kecil ukuran brush, sebuah teks, memilih warna, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada menu bar yang berada di atas default kita. Menu bar ini menampilkan semua menu untuk Photoshop, seperti memasukkan gambar, menyimpan, kemudian ada file, dan lain-lainnya. Yang keempat, Workspace Switcher. Menu ini terdapat pada option bar yang berfungsi untuk memilih preset workspace yang telah ditetapkan sebelumnya dan menyimpan tata letak kostum Photoshop Anda. Yang kelima, ada panels. Panels ini berada di kanan default kita. Nah, komponen-komponen di dalamnya ini ada navigation panel, color panel, history panel, dan juga layar panel. Panel bar ini juga terhubung secara langsung dengan menu bar. Dan yang terakhir ada dokumen window. Dokumen window ini merupakan area yang berisikan bagian putih pada window yang merupakan kanvas untuk mengedit sebuah gambar atau foto. Kedua, working with the workspace. Interface pada Photoshop memiliki workspace yang mengatur panel-panel apa saja yang kita tampilkan dalam mengoperasikan Photoshop. Yang pertama ada Essentials. Essentials ini adalah workspace default yang mencakup sebagian besar alat yang umum digunakan. Kedua ada 3D yang mencakup alat untuk bekerja dengan gambar-gambar 3D. Ketiga ada Motion. Workspace ini dilengkapi alat untuk video dan animasi. Keempat ada Painting yang digunakan ketika kita ingin membuat lukisan digital dan ingin pengaturan warna dan kuas. Kelima ada Typography. Workspace ini berguna untuk mengembangkan desain teks dan logo karena memiliki opsi untuk menyempurnakan pengaturan karakter dan paragraf. Yang terakhir ini ada Fotografi. Mengedit foto adalah bagian penting dari Photoshop dan workspace ini menghadirkan alat yang sesuai untuk fotografi. Yang terakhir, creating custom workspace. Jadi, workspace sebenarnya sudah dibagi dalam beberapa kategori sebelumnya. Kita juga dapat menambahkan atau membuat workspace sesuai apa yang kita inginkan. Caranya bagaimana sih? Yang pertama kita klik window, klik workspace, kemudian kita klik new workspace. Kemudian kita juga dapat memasukkan nama untuk workspace dengan apa yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Kemudian diklik save. Maka muncul workspace yang telah kita buat tadi, bukan? Maka aturan panel yang Anda sesuai inginkan akan secara otomatis diperbarui dengan setiap perubahannya. Kita juga dapat mengatur atau menghapus workspace yang telah kita buat tadi dengan mengklik delete, kemudian yes. Maka workspace tersebut akan terhapus dengan sendirinya. Ya, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton.